Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hari yang sangat luar biasa, ada hari yang begitu fenomenal yang Masya Allah, dengan hari tersebutlah kita semua mendapatkan iman dan takwa. Kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang mungkin para ulama berkata lebih hebat daripada nuzulul Quran, lebih hebat daripada nisfu Sya'ban, lebih hebat daripada malam-malam lainnya di dalam hari-hari atau bulan-bulan Islam. Apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asbab dari semuanya. Dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, keberkahan yang kita dapatkan daripada malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Bahkan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala senang karena lahirnya Nabi Muhammad ini adalah rahmat buat alam, rahmatan lil alamin. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Maka dengan rahmatnya, dengan keistimewaannya, dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, maka kita wajib untuk mensyukuri, wajib kita syiarkan, wajib kita bahagia. Apa salah satu rahmat yang paling besar Allah turunkan untuk umat Islam? Lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya sang penolong, sang pahlawan dunia yang menyelamatkan kita sampai ke surga. Dan perlu kita ketahui bahwasanya iblis dari pertama kali dia diciptakan, iblis pernah berjerit selama 4 kali seumur hidupnya. Kapan itu? Yang pertama, iblis berjerit ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah tidak akan pernah mendapatkan rahmat sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada kebahagiaan untuk dia sampai ke akhirat nanti. Yang kedua, kapan iblis berjerit? Yaitu ketika dia diusir dari surga, maka iblis pun berjerit ketakutan. Ketiga, kapan iblis berjerit? Ketika turun ayat suratul Fatihah, maka iblis sangat ketakutan karena turunnya suratul Fatihah, Ummul Quran. Karena apa itu? Karena di Al-Fatihah tersebut ada doa di dalamnya agar kita mendapatkan siratal mustaqim, mendapat jalan yang lurus, dimudahkan di dalam jembatan kita melewati siratal mustaqim tersebut. Makanya iblis menjerit karena dia takut tidak ada teman yang menemani dia ketika nanti dia di neraka jahanam. Yang keempat, kapan iblis berjerit? Iblis berjerit ketika lahirnya sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, maka akan menyelamatkan umat manusia daripada godaan-godaan syaitan, godaan iblis laknatullah alaih. Maka daripada itu, berbahagialah dengan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan kita bahagia, maka kita telah bersyukur dengan nikmat Allah yang paling besar, dengan rahmat Allah yang paling besar, yaitu mensyukuri nikmat junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, seorang ulama, Syekh Hatim Al-Asam, pernah berkata, "Man qalbuhu lam yataharrak bi dzikris salihin, fa kaifa qalbuhu yataharrak bi dzikrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana, kata seorang ulama bernama Syekh Hatim Al-Asam, tidak akan bergerak hati, tidak akan tersentuh hati, tidak akan bergetar hatinya ketika disebutkan nama orang soleh. Bagaimana hatinya akan bergetar, akan tersentuh, akan rindu, akan kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, dengan adanya momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kenal dengan Nabi, diceritakan kisahnya, kita dengar akhlaknya, kita dengar bagaimana dia bisa menyentuh hati orang-orang sehingga bisa mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Bagaimana perjuangan dia, pengorbanan dia ketika mendakwahkan agama Islam. Dengan kisahnya tersebutlah, dengan ada Maulid Nabi inilah, kita jadi tahu sosoknya itu seperti itu hebatnya, segitu hebat dan luar biasanya. Maka daripada itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita merayakan, kita cinta, kita senang dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga bertambah cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau kita tidak mengenal beliau, kalau kita tidak tahu sosoknya, kalau kita tidak pernah mengenal dan mendengar kisahnya, bagaimana akan timbul rasa cinta? Persis kata pepatah kita, kalau tidak kenal bagaimana bisa sayang? Tidak kenal maka tidak sayang. Maka kita kenali sosoknya, maka akan timbul rindu sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seperti contoh di dalam satu kisah Nabi Muhammad SAW pernah pergi setiap harinya, setiap subuh ke masjid, sholat di situ. Yang mana dari rumah menuju ke masjidnya Nabi Muhammad SAW diludah oleh seorang kafir. Orang kafir tersebut setiap subuh selalu menunggu Nabi Muhammad lewat untuk diludah. Karena apa? Karena di saat itu Nabi Muhammad sendiri. Di saat itu tempat gelap dan tidak mungkin ketahuan. Akhirnya sampai 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan Nabi Muhammad lewat, akan tapi tidak menemui orang yang meludah dia setiap harinya. Dan setelah sholat Nabi Muhammad bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, di mana orang yang biasanya setiap pagi aku pergi sholat, dia meludahi di situ?" Lalu sahabat bertanya, "Siapa orangnya Rasulullah? Kalau aku tahu, aku yang akan menggal kepala dia." Kata Rasulullah, "Aku tidak menyuruh engkau seperti itu." Aku bertanya, "Siapa orangnya?" Lalu sahabat mencari kabar, mendapatkan info, ternyata orang yang sering meludahnya setiap hari, ternyata sekarang tengah sakit. Dia tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya. Rasulullah langsung beranjak pulang ke rumah Siti Khadijah. "Wahai istriku Siti Khadijah, apa makanan kita hari ini?" "Ya Rasulullah, tidak tersisa untuk kita makan hari ini kecuali 3 kurma dengan 2 roti." Apa kata Nabi Muhammad? "Wahai istriku, mau enggak kita mendapatkan pahala yang lebih besar? Kita berpuasa." "Buat apa ya Rasulullah? Makanan kita ada. Ini akan aku hadiahkan untuk sahabat yang terbaik, untuk teman terbaikku, untuk sahabatku yang paling dekat." Rasulullah SAW berkata orang yang saling menjahatinya dengan kataan apa? Dengan perkataan, "Dia sahabat terbaikku." Lalu makanan tadi dibungkus oleh Siti Khadijah, dibawa Nabi Muhammad ke rumah orang yang tadi menghinanya, yang sering meludahnya. Ketika diketok pintunya, terperanjak keluarganya. Yang datang adalah musuh yang paling ditakuti daripada suaminya. Saat Rasulullah dibukakan pintu, Rasulullah berkata, "Wahai tuan rumah, di mana seayahmu? Di mana kakakmu? Di mana saudaramu? Aku datang sini untuk menjenguknya." Akhirnya Rasulullah datang ke rumah seseorang tersebut lalu berkata, "Wahai tuan rumah, di mana orang yang sakit yang kudengar hari ini dia tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya?" "Ada di dalam, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah pun minta izin masuk, ketemu dengan orang yang tengah sakit tersebut. Lalu Rasulullah berkata kepada dia, "Wahai sahabatku, ini ada makanan untuk engkau." "Wahai Muhammad, dasar kau pengecut. Kau berani ketika aku tengah sakit, ketika aku tengah tidak bisa bergerak, ketika aku tidak berdaya, kau berani datang ke sini. Kau pengecut." "Aku bukan ke sini menyakitimu, tapi aku ke sini untuk mendoakanmu. Ya Allah, tolong dengarkan doaku ya Allah. Jadikan orang ini sembuh kembali, jadi orang ini sehat kembali sehingga dia bisa menjalankan rutinitas dia setiap hari, yaitu meludahku. Aku rindu dengan dia meludahku setiap pagi, wahai Allah Subhanahu wa taala." Lalu yang orang didoakan tersebut, seorang kafir tersebut mengambil tangan Nabi Muhammad, "Demi Allah wahai Muhammad, aku punya teman. Semuanya tidak ada yang mengunjungiku ketika aku sakit. Aku punya sahabat. Ketika aku sakit tidak ada satupun yang mengunjungiku. Tapi engkau musuhku. Engkau yang pertama kali mengunjungiku dan kau mendoakanku dengan doa yang baik. Tolong dengar wahai Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Masuk Islam dengan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dengan maulid Nabi Muhammad, kalau tidak dengan hadir ke pengajian-pengajian kajian daripada sifat Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah mengenal siapa itu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, dengan kita hadir, insya Allah bertambah kenal. Kalau sudah bertambah kenal, bertambah cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketemu di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.